Selamat datang kembali di Sleep Podcast dan tentu saja bersama saya Imam Kurniawan yang akan memandu sampai akhir video ini. Dan pada episode kali ini spesial kita datangkan beliau ini adalah salah satu dosen administrasi perkantoran dari ITSNU Pekalongan. Beliau juga asli lahir dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Bima. Dan kita akan banyak mengobrol tentang mahasiswa dan manajemen organisasi. Dan tanpa berlama-lama, kita sambut ini dia Bapak Maftur Rahman Esos MAP. Beri tepuk tangannya. Ya, halo Pak. Ya, Halo, apa Mas. kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Bisa diceritakan profil singkatnya mungkin, Pak? Eh, Nama saya Maftur Rahman, sarjana sosial, magister administrasi publik. Saya kuliah S1-nya di Makassar. Setelah lulus saya lanjut S2 di Semarang. Oke. Untuk basicnya berarti Bapak ini dulu aktif organisasi, Pak ya? Aktif di organisasi. Oke, jadi cukup menarik ya. Menarik banget ini buat saya secara pribadi. Hmm. Yang ingin saya tanyakan pertama ini, Pak. Apa sih, Pak, definisi atau pengertian dari mahasiswa itu sendiri? Mahasiswa itu jadi kita mulai dengan definisi secara etimologi. Oke. Jadi mahasiswa itu dibagi dua kata, Mas. Hmm, Antara maha dan siswa. oke. Maha itu kan bermakna tinggi. Siswa itu kan bermakna pelajar. Hmm, Jadi mahasiswa ialah pelajar yang tertinggi. oke. Sedangkan siswa kan hanya pelajar. Ya, Makanya benar. bedanya eh, mahasiswa dengan siswa itu apa? Hmm, Kalau siswa kan hanya pelajar. Sedangkan mahasiswa yaitu ada penambahan mahanya. oke. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, mahasiswa itu adalah seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, Oke. yang melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya, dan memenuhi unsur-unsur administrasi di dalamnya. Oke. Kalau dari mungkin dari jenis tipe atau karakter mahasiswa itu seperti apa sih, Pak? Karakter mahasiswa eh, menarik ini kalau pertanyaan Mas Imam ya. Iya. Karakternya itu lebih ke rakus, Mas. Rakus. Rakus, tapi tidak berkonotasi negatif. Oke. Rakus itu ya kita mulai dengan istilah apa namanya, ambil kata apa namanya, R, Oh, berarti kata per kata, Pak ya? kata per kata. Oke, dari R. R itu bermakna rasional. Oke. Artinya apa-apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu harus rasional, Hmm. harus masuk akal. Itu kalau R. Terus A-nya itu analisis. Jadi Oke. sebelum mahasiswa melakukan apapun aktivitas baik di akademisi maupun organisatoris, tentu harus dianalisis dengan baik, Hmm. ya kan? Dengan pendekatan ilmiah misalkan. Analisis menggunakan kacamata ilmiah Hmm. atau paradigma ilmiah. Terus kritis, Hmm. K-nya Betul. K kritis. kritis. Jadi kembali kritis itu sebenarnya saya apa namanya, sebelum kita membahas kritis, mahasiswa kan manusia ya, Mas. Ya betul. Benar ya, Mahasiswa, manusia. manusia. Maka sebenarnya proses kesadaran manusia itu menurut beberapa tokoh psikologi humanistik Hmm. yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki 3 kesadaran. Oke. Pertama kesadaran naif, kedua kesadaran magic, ketiga kesadaran kritis. Hmm. Kesadaran naif itu eh, sadar kalau saya ini lapar, tapi saya tidak mau makan. Oke. Nah, terus yang kedua sadar kalau saya ini haus, tapi saya tidak mau minum. Hmm. Itu kesadaran Oke. naif. Kesadaran magic itu sadar segala sesuatu itu karena ketentuan Tuhan. Gitu. Oke. Kesadaran kritis, kalau saya lapar saya harus makan. Kalau saya haus saya Oh, harus minum. Itu oke. analogi sederhananya, Mas. Oke. Itu tadi kan jenis mungkin, Pak ya? Itu karakter. Oh, karakter. Karakter. Kalau dari
tipe-tipe mahasiswa itu seperti apa sih, Pak? Ya tipe mahasiswa yang paling terkenal ya, Hmm. ya hedonis, Oke. misalnya hedonis. Ya biasalah, suka hedonis itu yang bermakna, bisa hura-hura. Iya Ya yang benar benar suka benar. pesta-pesta gitu ya Mas, Oke, benar benar benar. yang keluar daripada, tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, Oke. ya kan. Ada juga yang tipe organisatoris, Hmm. dia berorganisasi, tapi kadang kala kelemahannya berorganisasi, tapi akademiknya juga nggak kurang bagus. Hmm. Terus yang selanjutnya itu akademisi. Nah tawaran saya, akademisnya oke, organisasi juga oke. Hmm. Artinya kita berada di tengah-tengah. Oke. Ya tipe-tipe yang lain pun banyak. Oke. Tipe-tipe yang lain pun banyak. Misalnya ya suka apatis misalkan. Apatis itu kayak memikirkan diri sendiri, tidak mau Oke. memikirkan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa itu apa, tanggung Hmm. jawabnya sebagai manusia itu apa. Lebih ke Kerja-kerja kemanusiaannya tidak dia oh, pikirkan. oke. Gitu. Lebih kayak ke ego berarti, Pak, ya? Memikirkan diri sendirinya itu lebih penting. Ya bisa juga begitu. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast dan melanjutkan yang tadi lagi, Pak, ya. Tadi kan sudah dibahas tentang tipe dan karakter mahasiswa. Nah, yang saya mau tanyakan selanjutnya ini terkait dengan apa sih, Pak, fungsi mahasiswa itu? Fungsi mahasiswa itu ada tiga mas. Oke. Satu sebagai agen of change. Hmm. Agen of change itu adalah agen perubahan. Oke. Perubahan yang seperti apa? Ya perubahan yang tentu ke arah yang lebih baik. Kalau mahasiswa bicara mengenai wawasan kebangsaan, tentu dia harus bicara soal kesejahteraan, Hmm. bicara soal pembangunan nasional dan sebagainya. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang eh, memiliki output kepada rakyat Indonesia. Oke. Perubahan internal itu perubahan mahasiswa. Tentu hal-hal yang produktif Hmm. yang dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya ya belajarnya harus lebih rajin, lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi gitu. Oke. Berarti yang dimaksud perubahan di sini adalah tentang bagaimana mahasiswa itu harus berperilaku mungkin, Pak, ya, atau gimana? Agen perubahan itu agen, yang kemudian sebenarnya agen yang mahasiswa itu sebagai selain daripada masyarakat ilmiah, Mhm. mahasiswa itu sebagai grup pressure Oh, atau kelompok penekan. oke. Apa yang ditekan oleh mahasiswa? Yang ditekan adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik. Oke. Maka mahasiswa harus menguraikan, Mmm, menyampaikan kepada siapa ya? Kepada pemerintah. oke. Agen perubahan itu tidak bermakna negatif, Mas, tapi bermakna positif. Mmm, Artinya peran-peran mahasiswa ini harus 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 lebih produktif gitu. Produktif ke hal-hal berkaitan dengan pembangunan pembangunan bangsa dan mmm, pembangunan-pembangunan yang lainnya. oke. Selanjutnya, Bud? Selanjutnya social of control. Mmm, Apa itu social of control? Jadi mahasiswa harus mengontrol apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat. Misal ada aspirasi nelayan, ada aspirasi eh, petani. Jadi yang dikontrol itu adalah aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah. Social oke. of control. Oke oke. Berarti mahasiswa itu kurang lebih kayak menjadi ini, Pak, ya, kayak mungkin tempat, para masyarakat untuk bersuara ke pemerintah gitu kayak nggak sih, Pak? Mahasiswa itu sebagai
lidah rakyat. Oke. Jadi yang menyambungkan aspirasi rakyat. Oke. Yang selanjutnya ada apa lagi, Pak? Moral of course, apa Mmm, itu yang memberikan eh, etik mhm, atau apa namanya akhlak yang baik atau contoh-contoh yang baik lah. Namanya mahasiswa kan sebagai masyarakat ilmiah, mhm. tentu ia harus dapat bisa diteladani, bisa diikuti oleh publik, oleh masyarakat. Oke. Memberikan moral, memberikan contoh yang baik, yang tidak bertentangan pada konstitusi dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Oke. Itu kan tadi yang Bapak sebut kan berarti kan, kayak mungkin yang sebenarnya tujuan mahasiswa, Pak, ya. Tapi kalau Bapak sendiri mungkin ada banyak penyelewengan-penyelewengan dari 3 yang sudah Bapak sebut, itu tanggapan Bapak gimana sih? Ya tentu ini kan kembali kepada karakteristik mahasiswa. Mhm, Karakteristik mahasiswa kan tentu berbeda-beda. Tentu ada yang memang yang senang untuk tugas-tugas kemanusiaan mhm, atau tugas advokasi. mmm, Tugas tugas advokasi itu ya berkaitan dengan bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat, oke. Tapi kalau mendampingi masyarakat. oke, heeh. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan organisasi, organisasi itu bisa itu nggak sih, Pak, bisa menjadi sebuah pilihan hidup mahasiswa? Organisasi sebenarnya kita ini tidak bisa dilepaskan dengan organisasi, bukan Oke, hanya mahasiswa. Semua orang yang hidup itu harus berorganisasi. mmm, Kalau ditinjau dari segi makna ya, mmm, ditinjau nilai-nilai filosofisnya. Jadi mahasiswa kalau ditanyakan apakah penting mahasiswa berorganisasi, sangat penting sekali. mmm, Selain untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu tentu inovasi-inovasi itu bisa diciptakan di organisasi atau bisa oke, dilahirkan dalam organisasi atau bisa dikembangkan dalam organisasi. oke. Tapi kalau untuk berorganisasinya bisa dari dalam kampus atau bisa di luar, Pak? Atau mungkin bebas? Itu kan tergantung daripada pilihan mahasiswa. Mhm, Kalau Mas Imam menanyakan mana yang lebih bagus, saya nggak bisa menjawab secara mutlak karena itu adalah pilihan mahasiswa. mmm, Karena semua organisasi itu sama, Mas. Tujuannya satu, mencerdaskan anak bangsa. oke, Baik itu organisasi internal maupun organisasi eksternal. oke, oke. Tapi kalau, bicara tentang organisasi itu berkaitan dengan ideologi mahasiswa sendiri nggak sih, Pak? Sangat berkaitan dengan ideologi mahasiswa. Mmm, Karena dalam organisasi itu kan ada haluan-haluan ideologi di dalam organisasi kemahasiswaan. oke, Ya misalkan ada organisasi yang berideologikan Pancasila, mmm, ada yang berideologi Islam, dan lain sebagainya. Tentu ideologi-ideologi itu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku mahasiswa. oke, Karena kan secara prinsip ideologi itu kan ideo dan logos, mmm, gitu kan. Cara pandang hidup. Jadi oke, mahasiswa berorganisasi tentu harus memahami apa tujuan organisasinya oke, atau apa moto organisasinya. Jadi berorganisasi tidak hanya berorganisasi saja, tapi harus memahami tujuan organisasi saya ini apa. oke, Dan itu yang harus dipegang teguh sebagai pegangan mahasiswa. Oh, organisasi memiliki tujuan, misalnya tujuan pemberdayaan masyarakat, misalnya. Berarti mahasiswa yang harus memenuhi tujuan itu sendiri atau melaksanakan tujuan itu sendiri. oke. Berarti bisa dibilang berorganisasi itu, bukan sebuah kewajiban berarti, Pak, ya? Kalau bicara soal pilihan hidup? Ya kalau ditanyakan kewajiban itu tentu kan multitafsir, Mas. Mhm, Maksudnya kewajiban dalam perspektif mahasiswa kalau idealnya kan tadi kan idealnya. mhm, Ada mahasiswa sebagai organisatoris dan mahasiswa sebagai akademisi. oke,
kedua-duanya itu sama penting. Hmm, Karena nggak mungkin mahasiswa hanya berorganisasi tanpa memperhatikan akademisinya oke. atau memperhatikan kuliahnya. Atau mahasiswa itu kurang kurang produktif kalau dia hanya kuliah tapi tidak bisa belajar di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Hmm. Tapi kalau tadi kan di awal kita sudah bahas tentang definisi mahasiswa, Pak ya. Nah, saya coba mau tanya tentang bagaimana sih Pak sejarah mahasiswa itu sebenarnya? Sejarah mahasiswa itu kan tidak asing ya Mas. Kapan sih mulai sejarah mahasiswa itu? Sejarah mahasiswa dan pemuda Indonesia itu kan mulai 1908. Hmm. Di mana pemuda-pemuda Indonesia berhimpun, berduduk bersama, membangun organisasi namanya Organisasi Budi Utomo. Orang-orang yang kuliah di Belanda, ya kan, kuliah di Belanda, lalu membentuk organisasi Budi Utomo. Oke. Lalu dengan organisasi itu berkembang terus sejarah gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia. Misalnya di tahun 1928. Hmm. Apa itu Pak Mas eh, pada tahun itu? Hmm. Pada tahun itu ialah bagaimana semangat nasional Baldin Oke. dari 1908 itu termaktub di tahun 1928 itu Hari Sumpah Pemuda. Iya, betul. Dari 1928 itu sampailah pada titik yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan tidak bisa dilupakan, yaitu bagaimana dikenal dengan gerakan bagaimana mahasiswa melakukan presur terhadap Soekarno untuk segera menyatakan sikap, segera menyampaikan proklamasi. Pernah dengar istilah dengan Rengas Dengklok? Oh, pemindahan presiden itu Pak ya? Bukan. Itu istilah bagaimana sejarah mahasiswa pemuda mendesak Soekarno untuk segera melakukan proklamasi. atau menyatakan sikap kemerdekaan atau disebut dengan proklamasi. Oke. Saya lupa-lupa ingat. Oh iya iya. Soalnya kan Mas Imam ini kan salah satu aktivis mahasiswa di kampusnya. Jadi tentu maksudnya pekerjaan-pekerjaan selain daripada tugas akademik juga mengurus apa namanya UKM ini ya, UKM ini. Iya. Tentu ini kan bukan hal yang mudah ini mengurus seperti ini. Sih benar. Tentu kan ada perencanaan, terus nanti akan bahas apa. Kebetulan kan Mas Imam komunikasi, Pak Maftur bisa nggak mengisi materi tentang mahasiswa dan manajemen organisasi? Karena saya sudah kenal dengan salah satu dosen di sini namanya Ibu Ani. Ya. Jadi saya iya saja. Ya kan? Karena panggilan moral bagi saya karena hubungan itu hubungan yang harus dijaga. Oke, kita akan potong karena akan jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast.